sedetik pun kami ragu Tuhan. Tak sedetik pun ragu, Kau yang menopangku. Tuntunlah aku, kami hanya Engkau, hanya Engkau Jehovah yang ku perlukan. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan kami. Kau sanggup Yesus. Amin. Hidupku, perlindungan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, tiada yang lain. Kami tidak pernah akan goyah selama Kau di sisiku. Kau besertaku, Kau pelindungku. Takkan ku goyah, Kau di sisiku. Takkan ku goyah, Kau besertaku. Takkan ku goyah, Kau pelindungku. Kuasa-Mu sempurna atasku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup Kau tolong kami Tuhan. Ya, hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong kami Tuhan, sanggup menolong, sanggup menolong hidupku.
2, 1. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin mendekat kepadamu. Kami rindu mengenalmu lebih dalam. Kami rindu mengenal isi hatimu Tuhan. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada pada siang hari. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari pada siang hari ini saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, baik engkau yang hadir di tempat ini maupun yang menonton lewat online. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari kita naikkan ucapan syukur dan katakan terima kasih Tuhan. Buat semua kebaikanmu, semua anugerahmu Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau mulia. Hadiratmu kami rindukan. Kami rindu bersekutu denganmu, menikmati kebaikanmu. Inilah pujian kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau maha Hadiratmu Tuhan mengalir, mengalir, mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Jadikan kami menjadi pondok Daud yang berkenan di hatimu dan menyenangkan hatimu ya Bapa. Jadikan ku pondok Daudmu yang berkenan. Jadikan ku penyembahmu yang kau suka, bukan hanya laguku, bukan hanya nyanyianku, tapi hati yang menyembah ku bawa padamu. Menyenangkanmu, menyukakanmu,
di hatimu. Bawa kami dekat denganmu Yesus, jadikanku menjadi-Mu yang berkenan, jadikanku penyebabmu yang kau suka, bukan hanya laguku, bukan hanya nyanyianku, tapi hati yang menyembah ku bawa padamu, menyenangkanmu, menyukakan hatimu, terbakar oleh api cintamu, menyukakanmu, oh Yesusku, bawa ku dekat di hatimu, oh sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyenangkan, menyukakanmu, oh Yesusku, bawa ku dekat di hati, oh Yesusku, bawa, oh Yesusku, bawa ku dekat di hati, oh bawa kami mendekat padamu, oh Yesusku, bawa ku dekat di hatimu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Spiritual upgrade, peningkatan rohani. Banyak tokoh hebat dalam Alkitab yang berpuasa. Jadi sadarilah, berpuasa itu menyenangkan. Ada kuasa besar di balik puasa.
Berpuasa membuat pembedaan yang ajaib dari Tuhan. Berpuasa membuat hidup sangat produktif. Berpuasa sanggup membalikkan keadaan. Puasa akan terasa sangat menyenangkan kalau kita melakukan secara bersama-sama dan akan membawa dampak yang sangat besar. Kekuatan puasa. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. saksikan Revival News. Shalom keluarga Allah. Puasa adalah salah satu disiplin rohani yang sangat penting bagi yang rindu mengalami spiritual upgrade. No fasting, no upgrading. Inilah Revival News minggu ini. Salib kosong, bukti Yesus menyelesaikan tugas penebusannya. Kubur kosong, bukti Yesus bangkit dari kematiannya.
Ia hidup dan naik ke surga. Mengutus Roh Kudus jadi penolong kita. Rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kamis 26 Mei 2022. Banyak hal yang saya dapatkan ketika saya mengikuti KKR, tapi yang paling terasa adalah ibu saya kembali mengikut Tuhan. Saya telah dibebaskan, telah dipulihkan, dan saya diberikan kekuatan baru di dalam Tuhan. Komsel saya dibangkitkan, keluarga saya dibangkitkan, orang-orang yang saya layani dibangkitkan. Terima pengurapan dan kuasa Roh Kudus yang membawa kelepasan, kesembuhan, pemulihan, terobosan. Di KKR 10 hari pencurahan Roh Kudus, 27 Mei sampai 5 Juni 2022. Kota Kana adalah tempat penuh keindahan cinta di mana Yesus dahulu melakukan mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan. Jadi saya percaya kita di satu tempat yang punya kesempatan besar untuk mengalami mukjizat yang bagi kita semuanya, khususnya otomatis dan mempelai dua. Di kota ini pula saudara akan mengalami kembali kasih mula-mula dan merasakan kembali kebahagiaan dalam komitmen yang baru bersama pasangan tercinta. Ketika kasih di hati kita diperbarui, keluarga kita pun pasti dipulihkan. Yang anggur ciptaan manusia terbatas, tapi anggur ciptaan Tuhan itu tidak terbatas. Melalui pembimbing rohani kita Pendeta Oba Jatanto Setiawan, kita akan menerima pelajaran kasih sejati dari kebenaran firman Allah yang membawa pemulihan dan anugerah kasih Tuhan bagi keluarga tercinta. Demikian Revival News minggu ini. Teruslah berjuang dalam kegerakan doa puasa 40 hari. Percayalah sesuatu yang sangat besar akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, nama saya Dina dan ini suami saya Hengki. Kami adalah pelayan Tuhan di GBI Keluarga Allah Jakarta. Kami mempunyai seorang anak umur 6,5 tahun sekarang dan kejadiannya itu adalah kira-kira waktu dia berumur 3 tahun. Susternya anak saya ini berkata kepada saya kalau ada benjolan di dada anak saya gitu. Cek di Google mengatakan bahwa itu hal yang lumrah dan wajar kalau anak-anak kadang ada benjolan gitu di payudara. Mungkin itu bisa kelenjar lemak dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika dia umur 6,5 tahun, tanggal 12 Januari dia bilang kalau ini dipegang sakit gitu. Ketika saya cek, saya kaget banget karena benar-benar di dada anak saya itu ada benjolan yang firm, yang bulat lebih gede jauh daripada yang dulu gitu. Dan benar-benar kelihatan bulat gitu loh. Nah pagi-pagi kami berangkat ke rumah sakit dan ketika dokter periksa, dokter langsung bilang kalau ini bukan kelenjar lemak biasa Bu, harus di USG gitu. Di ruangan USG itu bener-bener satu ketakutan gitu loh. Kalau kenapa-napa gitu. Akhirnya udah ketika di USG bener-bener kelihatan banget itu yang namanya hitam gitu, bulat gitu, kelihatan banget. Dan nah ketika hasilnya dibacain sama dokter, puji Tuhan yang pertama kali adalah itu jinak gitu. Walaupun ada benjolan, puji Tuhan itu jinak. Jadi kami udah cukup merasa bersyukur gitu, puji Tuhan karena jinak. Tetapi dokter menyarankan untuk ini diangkat gitu. Saya at that time ngerasa ya nggak rela ya, maksudnya orang tua yang mana sih rela gitu anaknya kayak dioperasi gitu, diambil gitu, walaupun saya tahu itu jinak tapi tetap ya hati ini nggak mau gitu, hati ini nggak mungkin. Makanya saya banyak tanya gitu sama dokter gitu. Akhirnya saya cari second opinion, yaitu dokter di Keluarga Allah Jakarta gitu, salah satu staf gembala yang seorang dokter. Mungkin karena dia udah terbiasa gitu mendengar firman dari Tuhan, ketika saya tunjukkan hasil dan segala macam, dia langsung bilang tidak perlu diambil. Dia berkata nanti hilang sendiri,
dia berkata nanti nggak mungkin jadi ganas dan lain sebagainya, saya amini gitu. Pada saat saya kalut, saya galau seperti itu, saya memutuskan nggak cerita-cerita gitu ya, nggak ke sosmed, nggak cerita ke siapapun supaya saya menjaga iman saya gitu. Sampai satu titik saya memutuskan untuk saya bercerita kepada Pastor Nita dan salah satu teman saya. Nah, ketika saya cerita ke Pastor Nita berkata untuk cari rema gitu, cari rema dan perkatakan. Nah, kemudian pada saat saya baca Alkitab gitu, beberapa hari setelah itu saya baca Alkitab, benar-benar ada satu ayat yang seperti masuk ke hati saya, seperti berbicara dalam hati saya. Dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil gitu. Saya bersyukur sekali ketika saya mendapatkan rema firman Tuhan, lalu saya doain anak saya dengan memperkatakan rema tersebut gitu. Saya berkata, kamu harus semakin kecil karena Yesus harus semakin besar di dalam kamu. Suatu hari gitu, tepatnya sebulan setelah itu, gitu, tiba-tiba anak saya bilang gitu, kalau mami ini udah nggak sakit lagi loh. Hah, maksudnya nggak sakit gimana? Udah nggak ada mami, udah nggak ada benjolnya. Saya periksa benar-benar udah kempes, nggak ada benjolan. Saya kaget banget. Saya nggak tahu secara medis itu bagaimana, tetapi Tuhan itu membuat saya seakan-akan percaya bahwa benar-benar itu perbuatan tangan Tuhan. Karena kalau memang secara medis itu bisa hilang sendiri gitu. Secara medis itu bisa mengecil dan segala macam. Tapi ini posisi saya yang tahu pasti itu dari umur 3 tahun sampai sekarang 6,5 tahun dan gedenya sakit dipegang. Sekarang ketika saya doakan itu masih ada dan besokannya tiba-tiba hilang. Akhirnya beneran saya USG lagi ke dokter gitu. Dan dokternya tanya kenapa kok datang ke USG, karena ada benjolan dok gitu, saya mau periksa lagi gitu. Akhirnya ketika diperiksa lagi, dokternya nyari-nyari, dokternya berkata, ini nggak ada apa-apa bu, ini biasa, nggak ada apa-apa, ini kayak payudara pada umumnya. Dan benar-benar dulunya yang saya lihat di USG benar-benar ada benjolan gitu, yang benar-benar baru sekali ditunjukin aja langsung kelihatan gitu ada benjolan hitam, ini benar-benar kayak nggak ada sama sekali, kayak benar-benar itu hilang, lenyap. Saudaraku, saya mengajak untuk kita semua semakin mengikuti lebih lagi kegerakan yang ada di gereja kita, beribadah secara onsite dan juga semakin menempel di dalam Tuhan, semakin berakar dan berbuah lebih lebat di dalam Tuhan. Karena saya percaya akan ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan atas kehidupan setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan buat kesaksian yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Sekarang kita mau melakukan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau setiap daripada kami Bapa, kami boleh menghadiri di tempat ini Tuhan, boleh hadir di tempat ini Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, kalau setiap daripada kami hari ini Tuhan tidak akan melewatkan lawatan Engkau Bapa. Kami percaya setiap daripada kami hadir di tempat ini untuk menikmati apa yang Engkau mau lakukan untuk hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, untuk pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, ataupun bisnis kami Bapa. Kami percaya semua tidak lewat dari tuntunan Engkau Bapa. Sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami percaya Bapa, setiap tangan-tangan yang memberi Engkau akan pakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami percaya ini adalah perpanjangan tangan-Mu lewat persembahan yang diberikan setiap anak-anak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Persembahan GBI Keluarga Allah Jakarta dapat dilakukan secara online. Seperti biasa dengan cara Anda bisa men-scan barcode yang ada di depan saudara melalui aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan mobile banking. Kalau yang bagi di depan itu boleh scan di sebelah kanan kiri saudara. Kalau Anda juga mau mentransfer bisa ke nomor rekening Jakarta, itu di belakang saya nomornya, dan bisa dilihat di website itu di www.gbi
W-nya 3 kali ya, www.gbika.org/persembahan. Di sana ada rekening keluarga Allah. Sementara saudara menyiapkan persembahan saudara, kami ingin menyambut bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, yang tadi belum disambut di depan meja registrasi dan belum mendapatkan souvenir. Boleh saya minta dengan hormat tangan-tangannya diangkat. Sebelah kanan saya ada? Kalau saya nggak kelihatan tolong dibantu ya. Sebelah tengah. Oke, sebelah kiri. Wah, puji Tuhan, sepertinya sudah disambut tadi di depannya. Kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Kami mengundang saudara untuk kembali menghadiri ibadah di GBI Keluarga Allah. Kami juga mau mengingatkan bagi saudara untuk mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dengan benar sepanjang ibadah di GBI Keluarga Allah. Nah, berikutnya ini saya akan membacakan jam-jam ibadah untuk KKR 10 hari di KA Jakarta. Siapa yang semangat untuk ikutin KKR? Wah, luar biasa, amin. Nah, saya bakal bacain, kalau mau dicatat boleh siapkan catatan atau lewat HP saudara. Itu jadwal ibadah kenaikan dan KKR 10 hari di KA Jakarta dimulai tanggal 26 Mei. Itu hari Kamis jam 5 sore. Jadi hari Kamis ini karena bertepatan dengan Hari Besar Nasional, itu hari ibadah kenaikan, jadi akan diadakan jam 5. Kemudian tanggal 27 Mei, itu hari Jumat, itu di jam 7 malam. 28 Mei, hari Sabtu, itu di jam 5 sore. Tanggal 29 Mei itu hari Minggu, jadi akan mengikuti jam ibadah seperti biasa di jam 8, 10, 12, jam 2, jam 4, dan jam 6 sore. Tanggal 30 Mei dan 31 Mei itu Senin dan Selasa, jadi di jam 7 malam. Tanggal 1 Juni itu hari Rabu, ini juga hari besar nasional, hari Pancasila, itu di jam 5 sore. Tanggal 2 dan 3 Juni itu jatuhnya hari Kamis dan Jumat, itu di jam 7 malam. Tanggal 4 Juni itu hari Sabtu, kita kembali di jam 5 sore. Nah, terakhir hari tanggal 5 Juni itu akan seperti hari Minggu biasa di jam 8, 10, 12, jam 2, jam 4, dan jam 6. Reservasinya KKR ini akan mulai dibuka di Selasa 17 Mei. Jadi 2 hari ke depan ini boleh mulai reservasi ya. Itu reservasinya itu di gbika.org/reservasi. Jadi pastikan kalau mau ajak saudara-saudari, teman-teman semua, pastikan direservasi karena tempatnya itu terbatas. Tidak ada pengumuman lain, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri umat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Yang percaya bahwa Tuhan kita itu baik dan selalu baik. Mari lambaikan tanganmu. Terima kasih Tuhan. Hanya kebaikan dan kebaikan-Mu ya Tuhan, yang kami tahu kami akan rasakan dalam hidup ini.
Mari bawa hatimu. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan untuk memuji, untuk menyembah Dia. Mari angkat suaramu umat Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita agungkan Dia. Allah di atas segala Allah. Allah yang sanggup mengerjakan jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada yang dapat kita bayangkan pada saat ini. Hosana, 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 Yesus pelindung kami. Belenggu-belenggu dipatahkan, segala belenggu-belenggu dipatahkan. Mengalir, 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 mengalir. Jesus, Jesus, Jesus. Gak ada yang lain, hanya Engkau ya Roh Kudus. Of your spirit.
adalah bahasa roh. Yang belum bisa, doa dalam bahasa Indonesia. Sembah Dia, sembah Yesus. Come Holy Spirit, come and fall on us, fall on us, Holy Spirit, come and fall on us. We want more of You. More of You, more of You, more of You. We want more of You, more of You, more of You. Renonas, Renonas, we want the rain of the Holy Spirit. Kami mau hujan Roh-Mu ya Tuhan. Hati kami bagaikan tanah yang kering, yang rindu akan hujan. Hujan Roh-Mu, hujan Roh-Mu ya Tuhan, hujan Roh-Mu. Kami rindu. Kami haus, lebih lagi. Mari saudara dengan lembut angkat dua tangan saudara. Angkat dua tangan saudara dan katakan lebih lagi. Katakan pada Roh Kudus, penuhi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan, lebih lagi. Ya, rasakan itu, aliran mengalir. Lebih lagi. Terima saudara, terima. Roh Kudus, penuhi lebih lagi. Kuasa-Mu penuhi lebih lagi. Rasakan saudara, rasakan. Aliran itu mengalir, mengalir, mengisi hatimu, diisi, dipenuhi.
Buka hatimu. Buka hatimu. Katakan aku terima. Aku terima. Lebih lagi. Urapan yang baru. Lebih lagi. Kuasanya. Lebih lagi. Kasihnya. Lebih lagi. More of you. More of your spirit, Lord. More of your power. Let it flow. Flow. Like a river flow. Like a river flow. Like a river flow. Kami minum dari sungaimu, air kehidupan. Ajari kami Tuhan, minum dari air kehidupan itu, minum dari sungai Roh-Mu, sehingga roh kami disegarkan, manusia roh kami dihidupkan, dan kuasa-Mu mengalir, mengalir. Ajar kami untuk merasakan, menyadari di balik lagu, di balik kata-kata ini ada aliran Roh Kudus yang mengalir. Ya, aliran Roh Kudus yang mengalir. More of you, Lord. More of you. More of you. I need more of you. I want more of you. Yeah, I need more of you. I want more of you. Saudara belajar minum dari sungai rohnya. Karena bukan hanya tubuh kita yang butuh air minum. Tapi roh kita butuh air kehidupan itu. Dan Yesus berkata, barang siapa minum dari air yang kuberikan itu, ia tidak akan haus lagi. Karena dari hatinya akan mengalirkan air kehidupan. Aliran-aliran air kehidupan itu. Sehingga rohmu disegarkan. Manusia rohmu dihidupkan. Engkau dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Sehingga perkataan ini juga jadi makanan kehidupan. Makanan yang mengisi manusia roh kami. Yang menguatkan kehidupan roh kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semuanya katakan bersama, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ajak saudara belajar bisa menikmati hadirat Tuhan. Oke. Karena tadi saya katakan waktu doa, bukan hanya tubuh kita yang butuh minum. Ya, kalau tubuh butuh minum supaya kita bisa terima air,
Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita minum. Bisa enggak air masuk dalam tubuh kita dengan berpikir? Enggak bisa. Ya. Jadi, are you thinking or are you drinking? Anda berpikir atau Anda minum? Itu dua hal yang berbeda. Kalau berpikir terjadi sesuatu di otak kita. Tapi kalau minum, cukup tangan kita yang ambil, kasih di mulut kita dan air itu masuk. Waktu worship juga sama. Waktu worship penyembahan, Anda nyanyi lagu di satu sisi, tapi belajar roh saudara terbuka dan ngomong, penuhi aku ya Tuhan. Dan saat penyembahan, saat doa, bahkan saat ini juga, Anda akan bisa merasakan persis, saya ngomong persis. Seperti air masuk di tubuh, Anda bisa kerasa enggak kalau air itu masuk di tubuh? Kerasa kan? Air masuk di tubuh, di leher, di tubuh. Tahu enggak saudara, kalau saudara terima air kehidupan itu, engkau akan ngerasakan dalam spiritmu, ya, ada sesuatu yang mengalir. Seringkali itu mengalir itu dari atas ini. Seringkali juga mengalir itu yang Anda rasakan ada di sini. Tapi aliran itu bisa kuat sekali dari atas terus turun. Dari atas terus, makanya kita ngomong, urapan itu mengalir dari atas ke bawah. Dan ketika saudara izinkan, walaupun kayaknya nggak ngapa-ngapain, buat Anda yang biasa bekerja terus berpikir, baca buku, terus bekerja, Anda mikir ngapain ya? Tapi waktu saudara dalam penyembahan, Anda doa, Anda basa roh, engkau buka hatimu dan engkau minta Roh Kudus, penuhi aku lebih lagi. Penuhi aku lebih lagi. Nanti dari menit ke menit, gak kerasa, jadi 1 jam, kalau Anda doa pribadi sendiri, ada sesuatu yang masuk mengisi diri saudara. Tanpa sadar rohmu jadi besar. Itu yang namanya more of you, more of him. Tuhan, dalam hidupku engkau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Karena dalam hidup kita sekarang yang penuh adalah rohnya lebih lagi. Kuasanya lebih lagi. Urapannya lebih lagi. Terus kitanya kelihatannya sama, tapi di dalamnya sudah diisi. Kayak gitu tuh terus, bermenit-menit, berjam-jam, Anda gitu terus. Nanti kalau Anda kepenuhan roh, namanya sudah kepenuhan roh, engkau doa yang sama, sembuh. Tapi sekarang doamu itu bukan cuma kata-katamu yang keluar. Tapi karena dalam dirimu sudah diisi roh Allah. Ketika engkau ngomong sembuh, di situ ada roh yang mengalir. Di situ ada kuasa yang bekerja. Dan perkataan yang sama sekarang disertai kuasa yang berbeda. Itu yang menyebabkan mujizat terjadi. Saya nggak ngomong kayak gini di ibadah sebelumnya, 2 ibadah karena ini di luar persiapan saya. Tapi saya tahu ada orang-orang di tempat ini sedang diajari Tuhan berendam dalam hadirat Tuhan. Oke, sementara kita berendam dalam hadirat Tuhan, kita diisi, roh kita di recharge. Kayak handphone saudara dicolokin gitu. Kok cuma dicolokin terus ditinggal? Ya memang ditinggal. Give time, kasih waktu. Karena ketika dikasih waktu, maka aliran listrik, aliran energi akan mengalir sehingga baterainya tadi kosong sekarang full and ready to use. Siap dipakai. Persis seperti itu. Manusia roh kita, Anda butuh waktu. Gak bisa doa cuma semenit, 2 menit. Terus kemudian mikir ngomong apa lagi ya. Kadang-kadang doa kita gak ngomong apa lagi. Hanya duduk dan menikmati hadirat Tuhan. Dan membiarkan rohnya mengalir dan mengalir dan mengalir. Tapi bedanya ketika nanti Anda doa. Doamu yang sama tadinya kosong gak ada apa-apanya. Sekarang disertai kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya orang-orang yang bergerak di dalam kuasa Tuhan kadang-kadang berhari-hari cuma dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan, dalam doa dan puasa, membiarkan apa? Firman-Nya ngisi, rohnya ngisi. Alkitab ngomong Elia, manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ia telah sungguh-sungguh berdoa. Buat sebagian orang berdoa itu artinya, Tuhan terima kasih makanan hari ini, amin. Selesai semenit.
Tapi buat Elia, ia telah sungguh-sungguh berdoa. Dia spend time waiting upon the Lord, menanti-nantikan Tuhan. Kita mau dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan. Jadi tinggal tenang nih dan percaya. Ketika engkau menghadapi masalah, banyak orang berusaha lakukan ini, lakukan itu. Sibuk puter-puter mengerjakan begitu banyak hal, capek dan gak ada hasil apa-apa. Alkitab mau dalam tinggal tenang dan percaya. Saat engkau tinggal tenang, waiting upon the Lord, spiritmu di-recharge, diisi, di-recharge, diisi. Jadi powerful, penuh urapan, penuh kuasa. Itu yang akan membuat dampak hidup saudara berbeda. Oke, jadi belajar ya saat ibadah, buat sebagian sudah ngerti yang saya katakan, sebagian lagi buat saudara, ngapain ya tadi ini ngapain ya? Kita bahasa roh, ratakapasya. Saat saudara bahasa roh, sebenarnya kita sedang mengobarkan spirit kita. Kita kepenuhan roh, tapi roh itu harus dikobarkan. Ibaratnya teh. Teh dikasih gula. Anda masukin gula, langsung manis enggak? Enggak, harus diapa? Diaduk, benar enggak? Harus diaduk, nanti jadi blending. Dalam tubuh kita ada roh kita, dipenuhi Roh Kudus. Roh itu dikobarkan, makanya bahasanya Alkitab ngomong, kobarkanlah roh. Gimana caranya mengobarkan roh? Salah satunya melalui bahasa roh. Ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, Alkitab ngomong orang yang berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, ia sedang menguatkan rohnya sendiri, membangun rohnya sendiri. Jadi buat orang yang belum ngerti, cuma logika aja, ini ngomongan apa ya orang takapasya? Memang akal budi, Alkitab ngomong gini, Rasul Paulus ngomong, waktu kita berdoa bahasa roh, akal budi kita itu berhenti. Bukan berhenti ya. Yang kita pakai bukan akal budi kita. Beda dengan doa biasa. Doa dalam bahasa Indonesia kita pakai pikiran kita. Tapi doa dalam bahasa roh kita ngomong. Tapi yang dikobarkan mana? Spiritnya. Hatinya. Ya, roh kita itu di dalam. Manusia roh kita itu di dalam hati kita. Dalam batin kita. Dikobarkan ketika engkau berdoa. Ada sesuatu yang dikobarkan. Dan di situ roh kita dimanunggalkan, dipersatukan dengan roh Allah. Seperti kayak tadi. Air, teh, dikasih gula, terus diaduk. Jadi blending, jadi satu. Roh kita dikobarkan, kepenuhan roh Allah. Itu yang akan mengubahkan hidupmu luar biasa. Amin. Jadi sekarang ini kita sedang masuk di dalam gerakan doa puasa 40 hari. Dan dalam 40 hari ini saya percaya akan ada orang-orang di tempat ini dipenuhi kuasa. Amin. Dipenuhi kuasa. Karena itu khotbah hari ini the force of fasting. Kuasa dalam doa puasa. Kita harus sadar bahwa puasa punya kuasa yang besar. Musa berpuasa dan dia penuh kuasa. Elia berpuasa dan aliran kuasa Tuhan deras mengalir. Daud berpuasa, Raja Yosafat berpuasa, bahkan Tuhan Yesus sendiri berpuasa. Dan kuasa Allah mengalir luar biasa. Jadi kalau kita sedang dalam masa 40 hari doa puasa, kemarin 1 minggu sudah kita lalui, saya ajak saudara lanjutkan. Anda yang kemarin belum ikut doa puasa, saya ajak saudara mulai besok dimulai. Anda hitung sendiri 40 hari baru selesai. Ya, karena saya tahu Tuhan mau kerja sesuatu yang spesial. Sadari ada kuasa dalam doa puasa. Banyak orang disuruh doa puasa enggak respon. Tapi juga banyak orang di gereja kita disuruh doa puasa 40 hari. Responnya 100 hari doa puasanya. Coba Anda renungkan.
Ajaannya sama-sama doa puasa 40 hari. Yang sebagian 1 hari pun enggak. Tapi yang sebagian jangankan 40 hari, tambah dia 100 hari. Ada juga staf kita yang doa puasa 1 tahun. Bahkan lebih. Padahal ajaannya sama. Tapi responnya beda. Kenapa? Karena understanding-nya berbeda. Karena itu saya berdoa, Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat ada kuasa dalam doa puasa. Kalau kita nggak ngerti ada kuasa yang besar banget dalam doa puasa, disuruh puasa berat. Begitu mata roh kita terbuka melihat, wah ini kunci ini. Ini rahasia ini. Ada kuasa dalam doa puasa. Puasa akan jadi sukacita dalam hidup saudara. Puasa akan jadi kerinduan. Suatu saat ada satu gereja kecil di kota Texas, Amerika Serikat. Ini kisah nyata. Dekatnya mereka dibangun satu bar, tempat untuk party, dugem dan macam-macam. Nah mereka kayak nggak suka gitu. Jadi pendeta bersama dengan jemaatnya doa puasa supaya pembangunan itu dihentikan. Setelah mereka doa puasa, menjelang grand opening dari bar itu, tiba-tiba petir menyambar gedung itu terbakar. Ketika itu terjadi, pemilik barnya marah, langsung nuntut gereja itu di pengadilan. Terus dalam pengadilan, pemilik barnya ngomong, gara-gara gereja ini doa puasa, bar saya terbakar kesambar petir. Terus kemudian gerejanya menjawab, enggak mungkin karena kami doa puasa, bar kamu bisa terbakar. Hakimnya yang dengar dua pihak berdebat, sepanjang sejarah baru kali ini saya menghadapi situasi yang seperti ini. Aneh sekali katanya, karena pemilik barnya percaya ada kuasa dalam doa puasa. Sebabnya barnya terbakar. Tapi gereja yang berpuasa malah nggak percaya, doanya sendiri penuh dengan kuasa. Saya berdoa jemaat keluarga Allah, jemaat yang percaya dan sadar ada kuasa dalam doa puasa. Amin. Pastor Adeboye umurnya sudah 80 tahun. Tapi selama puluhan tahun, setiap tahunnya lebih banyak doa puasa daripada tidak puasa. 365 hari ya, setiap tahun itu hari-hari dia doa puasa lebih banyak daripada dia tidak puasa. Padahal umur 80 tahun. Dan dia ngomong, kalau doa puasa menyebabkan orang sakit, harusnya saya yang pertama sakit. Karena dia selalu doa puasa. Ternyata bukannya sakit, dia sehat sekali. Seger sekali. Kuat sekali. Penuh dengan urapan Tuhan. Hidupnya berdampak luar biasa. Terobosan-terobosan terjadi luar biasa. Melalui doa puasa. Jadi saya ajak saudara dan saya berdoa, mata roh saudara terbuka dan Anda sadar ada kuasa di dalam puasa. Sekarang saya mau bagikan seperti apa kuasa di balik puasa itu. Nomor 1, berpuasa akan membuat pembedaan yang ajaib dari Tuhan. Jadi kalau saudara berpuasa harusnya ngalaminya kayak gini, tapi dibuat Tuhan berbeda. Sama-sama menghadapi badai yang besar. Alkitab ngomong 1000 lebah di sisi kiri, selaksa lebah di sisi kanan, tapi engkau kokoh berdiri. Dibedakan, ada pembedaan yang ajaib. Seperti yang dialami oleh janda Sarfat. Kalau Anda masih ingat kisah janda Sarfat, dia sedang menghadapi situasi yang sangat menyesakkan sekali. Dia hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia ngomong, kami akan mengolah tepung minyak ini jadi roti. Setelah itu kita akan makan, kemudian mati kelaparan.
Itu keadaannya. Dan dia ngomong sama Nabi Elia. Nabi Elia dengar itu, dia ngomong tidak. Ini yang harus kamu perbuat. Buat dulu roti buat aku. Baru nanti buat kamu. Padahal janda Sarfat itu mau buat roti terakhirnya dia mau makan. Tapi disuruh ngasih makanannya ke Nabi Elia. Coba Anda renungkan kisah ini. Hari ini saya mau ngomong begini. Salah satu pelajarannya harusnya janda Sarfat itu makannya sekarang. Tapi Elia ngomong, kamu makannya nanti. Roti itu untuk aku dulu. Elia ngomong, kamu nanti. Berarti dengan kata lain janda Sarfat itu harus puasa dulu. Makannya nanti, puasa dulu. Puji Tuhannya dia dengarkan perkataan Nabi Elia. Dia puasa, dia buat roti itu dan dia serahkan Nabi Elia. Dia yang harusnya bisa makan sekarang, dia pilih nahan dulu, puasa dulu, makannya nanti. Dan ketika dia lakukan itu, kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja, harusnya mati kelaparan, tapi bukannya mati kelaparan. Terjadi mujizat, kelimpahan yang terjadi. Roti dalam tempayan, tepung dalam tempayan tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli tidak pernah habis, terus terjadi mujizat, terus terjadi. Kekurangan dirubah jadi kelimpahan, ada pembedaan yang ajaib. Saya nubuatkan ada orang-orang di sini akan mengalami pembedaan yang ajaib. Sementara dunia mengalami tantangan, mengalami krisis, mengalami goncangan. Tapi Anda akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang tak habis-habisnya. Yang selalu mengalir, selalu baru setiap hari dalam hidup saudara. Amin. Karena itu saya ajak saudara doa, puasa. Anda bayangkan janda Sarfat itu kalau dia berpikir, wah, mendingan aku makan dulu. Jadi biar kuat dulu, makan dulu. Kalau itu yang dia lakukan, dia kenyang nggak waktu itu? Kenyang. Tapi setelah kenyang, mati kelaparan. Tapi karena dia puasa, mungkin dia lapar, perutnya kosong. Tapi setelah itu, kelimpahan. Lihat, ada pembedaan yang ajaib. Dan saya berdoa semua dari kita mengalami pembedaan yang ajaib dari Tuhan. Tahun ini belum berhenti loh. Dari sejak 2020 dunia itu menghadapi tantangan besar. Ada pandemi kah, ada macam-macam kah. Tahun ini masih tambah perang Rusia, Ukraina, inflasi, hyperinflation, macam-macam. Terus banyak yang kena tipu, robot trading, investasi abal-abal. Terus hari-hari ini banyak orang yang sedang rontok hatinya. Kenapa? Karena kriptonya rontok. Benar? Kalau zaman Yusuf 7 tahun kelaparan. Saya jujur nggak tahu mau berapa lama dunia menghadapi tantangan-tantangan berat seperti ini. Tapi yang saya tahu satu hal, Anda dengarkan baik-baik. Orang yang jalan sama Tuhan, Anda terima pesan Tuhan, doa puasa. Engkau akan menikmati pembedaan yang ajaib. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Orang luar sana sibuknya baca news, wah apalagi nih, wah apalagi yang terjadi. Tapi Anda sibuk doa puasa sama Tuhan dan Anda akan menikmati pembedaan yang ajaib itu. Ayo doa puasa. Besok mulai, yang belum ya, besok mulai. Yang sudah jangan berhenti tengah jalan, lanjut terus. Saya bersyukur untuk pertama kalinya saya sekeluarga, kami doa puasa bersama-sama. Biasanya cuma saya sama Pastor Nita. Tapi kali ini 3 anak saya juga ikut doa puasa. Termasuk yang paling kecil. Puji Tuhan. Yang paling kecil Jen itu umurnya 6 tahun. Tapi dia pertama kalinya ikut doa puasa. Banyak orang tua takut wah nanti kurang gizi. Saya yakinkan saudara anak saya tidak kurang gizi. Melalui doa puasa nggak lemas, nggak kering. No, justru melalui doa puasa tambah segar, tambah sehat.
Kenapa? Ini kuasa dalam doa puasa. Poin yang kedua, yaitu berpuasa membuat hidup kita produktif. Banyak orang takut puasa kenapa? Wah nanti kalau lemes gimana? Gak bisa fokus, gak bisa mikir. Itu salah puasanya. Kalau Anda ngerti, kalau Anda ngelakuin puasanya benar. Justru berpuasa fokusmu tambah kuat. Pemikiranmu tambah tajam. Saudara tambah kreatif. Anda tambah sehat. Anda tambah segar. Medis sendiri sudah membuktikan bahwa berpuasa itu menghilangkan apa? Racun-racun di tubuh kita. Sehingga lebih sehat berpuasa daripada tidak berpuasa. Anda kan lebih produktif. Anda lihat Daniel. Daniel, dia puasa. Terus kemudian yang ngawasi dia ngomong, wah nanti aku dimarahin sama raja kalau kamu jadi kering, kamu jadi lemes. Terus Daniel ngomong gini, sudah izinin aku dulu sama teman-temanku nih kami jalankan, nanti sekian waktu kamu ngelihat hasilnya, bandingkan kami sama mereka. Diizinin saudaraku. Yang lainnya makan makanan raja, pesta, makan daging, makan makanan enak, makan makanan raja. Daniel dan teman-temannya doa, puasa. Setelah lewat sekian waktu, kaget yang ngawasi menemukan Daniel dan teman-temannya lebih segar daripada yang tidak doa puasa. Lebih sehat daripada yang tidak doa puasa. Lebih fokus, lebih cerdas. Sampai Alkitab mencatat Daniel 10 kali lipat lebih cerdas daripada yang tidak doa puasa. Coba Anda renungkan itu. Dicatat dalam firman Tuhan. Jadi kalau saudara masih berpikir dalam benakmu, wah nanti kalau puasa perut saya sakit, nanti kalau puasa saya nggak bisa fokus, saya nggak bisa mikir. Saya mau ngomong, justru sadarilah peperangan terbesar dalam doa puasa itu bukan urusan makan dan minum, peperangannya di pikiran dan di hati. Makanya kalau orang mau doa puasa masih bisa nggak ya, bisa nggak ya, malah puasanya suffering, menderita. Jadi kalau saudara mau puasa, pikiran dan hati saudara harus ngomong, aku bisa doa puasa. Tuhan mampukan untuk doa puasa. Puasa itu sehat, puasa itu segar, puasa itu membuat aku lebih tajam. Ya, saudara mesti bisa ngomong begitu. Coba Anda renungkan, orang tua umur 80 tahun seperti Pastor Adiboye masih doa puasa, tidak makan, tidak minum malah. Umur 80 tahun. Jen anak saya umur 6 tahun bisa puasa juga. Berapa banyak anak muda umur 20, 30 tahun ngomong, wah gak kuat. Itu di pikiran kita aja. Itu main games. Itu tipu daya iblis yang ngomong gak bisa, gak mungkin, wah gimana ini itu. Makanya Anda harus menang di pikiran, menang di hati dulu. Ambil tekad, bisa. Oh, saya berdoa semua pemikiran salah di-delete dari pikiran saudara. Semua tipu daya iblis dihancurkan. Dan mulai hari ini Anda bisa ngomong di dalam nama Yesus. Puasa itu sehat, puasa itu segar, puasa itu memperkuat. Amin. Saya dulu karena berpikirnya salah, saya nggak berani doa puasa kalau minggu khotbah 5 kali, apalagi 6 kali. Tapi sekarang karena saya sudah ngerti itu cuma main games. The devil is playing tricks. Iblis coba main trik dalam pikiran saya dan saya kalahkan itu. Saya ngomong seperti puasa itu sehat, puasa itu segar. Sekarang mau khotbah 5 kali, mau khotbah 6 kali, no problem. Doa puasa no problem, tidak mengurangi kekuatan, tidak mengurangi fokus, mempertajam ya. Karena kita penuh dengan urapan Roh Kudus. Karena kita penuh dengan penyertaan Tuhan. Lihat, Daniel 10 kali lipat lebih cerdas, lebih sehat, lebih fokus, lebih kreatif. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus,
pribadi-pribadi yang respon ikut doa puasa tahun ini 10 kali lipat lebih sukses, lebih maju, lebih diberkati. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo kita doa puasa, ayo doa puasa. Jadi di hatinya diambil keputusan yang bulat dulu. Bisa. Bisa. Oke, dalam pikirannya sehat, puasa itu sehat. Kuat. Puasa itu ringan. Puasa itu penuh sukacita. Puasa itu menyenangkan. Terus tanamkan itu. Nanti Anda akan heran. Oh, ternyata puasa itu ringan ya, nggak ada apa-apanya. Bahkan kalau saudara berdoa saat berpuasa lebih cepat kepenuhan rohnya. Ya, sama seperti kayak saya punya handphone itu ada yang namanya fast charging, bener nggak? Ya, ada handphone tertentu ada di charge biasa, butuh waktu misalnya 2 jam, karena fast charging sejam cukup. Karena chargingnya cepat. Saudara kalau doa puasa open heaven, itu kayak instan. Kita open heaven akses. Langsung kepenuhan Roh Kudus. Oh, saya tahu tahun ini banyak orang di ibadah ini. Anda akan menikmati open heaven. Akan ada mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ayo doa puasa. Doa puasa. Yang ketiga, berpuasa sanggup membalikkan keadaan. Siapa di sini yang butuh membalikkan keadaan? Mungkin saudara dari keluarga yang dari generasi ke generasi orang susah. Orang gak punya, orang miskin. Saudara butuh membalikkan keadaan. Sehingga kesusahanmu, kesedihanmu, duka citamu dirubah jadi sukacita. Dirubah jadi kelimpahan. Dirubah jadi keberkatan. Kalau saudara mau membalikkan keadaan, nggak bisa cuma jalani hidup seperti yang sudah Anda jalani. Anda butuh power, butuh kuasa untuk membalikkan keadaan. Dan kuasa itu Anda terima melalui doa puasa. Oke? Kalau di antara saudara ada dalam keadaan yang terjepit, terdesak saat ini. Anda dalam situasi yang kayaknya berat sekali. Menjalani sekian waktu ini terseok-seok, terus susah sekali. Balikkan keadaan itu melalui doa puasa. Dan kau akan mengalami kelegaan. Saya nih juga ngelakuin hal yang sama. Ketika di tahun tertentu, tahun ini saya ngerti, ini saya sudah ngadepin hal-hal yang besar. Dan Tuhan sudah ngomong sama saya, tahun ini saya juga harus lebih banyak hari-hari doa puasanya daripada tidak puasanya. Kenapa? Untuk menang dalam perang besar butuh power lebih besar. Power itu kita dapat melalui doa puasa. Banyak orang sudah ngerti ngadepi perang besar, tapi nggak mau doa puasa, nggak punya power, kalah terus. Saya mau ajak saudara menyadari, kalau engkau sedang menghadapi peperangan besar dalam hidupmu, jangan perangnya lugu-luguan. Perangnya harus diperlengkapi dengan senjata. Yang suka main games ngerti kan? Kalau saudara main games perang, wah perang biasa, wah gampang kalah. Begitu dapat senjata, wah diberondong musuhnya langsung menang. Loh itu dunia fantasi. Tapi saya mesti ngomong begini. Fantasi kayak gitu bisa jadi kenyataan dalam hidup saudara. Ketika engkau diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita ngomong, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang tidak ada jadi ada. Haleluya. Doa puasa membalikkan keadaan. Esther ngalami. Suatu saat ada wakil raja, jahat banget namanya Haman.
Kita belajar juga tentang kisahnya itu berapa waktu yang lalu. Haman itu membuat plot, rencana, berhasil rencananya, sampai undang-undangnya sudah digolkan, di mana orang-orang Yahudi akan dibunuh semuanya. Jadi ini pembantaian etnis. Dan sudah diketok palu. Keputusan sudah dibuat oleh raja. Esther, Ratu Esther, dia juga orang Yahudi. Cuma orang lain belum tahu. Menghadapi situasi kayak gitu, bangsanya ngadepin pembasmian massal seperti itu, dia ngerti ada bahaya yang besar. Ada peperangan besar sedang terjadi. Jadi dia harus fight, dia harus berjuang. Sekarang saya ajak saudara untuk belajar gimana caranya Esther berjuang. Kita baca Esther 4 ayat 15 sampai 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Ini strateginya Esther, mau ngadepi peperangan besar. Suruh ngumpulin semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, di tempat itu. Dan disuruh apa? Berpuasa. Berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum. 3 hari lamanya. Ini full. Doa puasa 3 hari full. Siang malam. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Siapa yang berpuasa? Esther. Esther itu sebagai apa? Ratu. Ratu makannya enak enggak? Makanan yang tersedia luar biasa. Tapi dia milih puasa. Puasa itu bukan sekedar karena terpaksa. Puasa itu ada pilihan makan enak, kita milih tidak makan. Jadi pastikan kalau saudara berpuasa, terus ada meeting di depan saudara makanan, teman saudara semuanya makan. Anda harus ngerti, puasa saat di depan makanan kita tidak makan. Yang mengerti boleh katakan amin. Karena sebagian orang, aku mau puasa. Begitu di depannya disodori, lah gimana? Ingat baik-baik saudaraku, puasa itu saat ada makanan. Yang lain pesta, kita sengaja nggak makan. Itu puasa. Saya beberapa waktu lalu juga sempat liburan. Waktu liburan yang lainnya happy makan. Di depan makanan semua. Kita tidak makan. Esther di istana penuh makanan. Makanan enak semua. Tapi dia milih untuk tidak makan. Itu puasa. Esther ngomong gini, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kenapa Esther ngomong gitu? Karena di zaman itu undang-undangnya orang gak boleh sembarangan menghadap raja. Jadi gak boleh sembarangan mau ketemu raja gitu, gak bisa. Kalau orang sembarangan menghadap raja, terus dia nongol, rajanya nggak berkenan, itu oleh undang-undang hukumannya mati. Nah Esther ini nggak diundang raja, jadi kalau dia menghadap raja, taruhannya nyawa. Oke, dan dia sedang fight, berjuang untuk menyelamatkan bangsanya. Dan dia ngomong gini, sebelum aku ketemu raja, aku doa puasa. Jadi dia ngerti untuk dia berjuang buat bangsanya. Dia harus ketemu raja, dia harus gini, dia harus gitu. Dia buat rencana, dia berpikir dan dia buat rencana. Nanti ngomong begini, nanti ngomong begitu. Tetapi sebelum dia menjalankan semua rencananya, terlebih dahulu dia doa puasa. Itu power, itu strategi. Untuk menang perang, untuk membalikkan keadaan, doa puasa. Doa puasa.
Anda yang gagal terus, gagal, nanti gagal lagi, apa semua gagal terus. Untuk membalikkan nasib, Anda butuh doa puasa. Oke, sudah puasa Pak, tapi masih sama, lebih banyak doa puasa. Iya, emangnya sama seperti kayak sumur. Saudara sudah gali 1 meter, belum ada airnya, ditinggal, nggak ada airnya. Tapi gali lebih dalam. Gali lebih dalam, sampai 5 meter belum ada Pak airnya. Gali lebih dalam, jurusnya nggak berubah aja. Jurusnya tetap menggali aja. Sampai kedalaman tertentu, airnya muncul. Jadi bukannya airnya nggak muncul tadi, bukannya karena galinya salah. Tapi kedalamannya belum nyampe gitu aja. Jadi Anda yang sudah doa puasa, keadaan belum berbalik, saya mau ngomong sama saudara, keep on, terus. Lanjutkan, fight lebih lagi. Doa puasa. Itu yang dilakukan Esther. Nah mari kita lihat, ketika Esther melakukan doa puasa, apa hasilnya? Esther 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Harusnya dikalahkan. Sekarang mengalahkan melalui doa puasa. Harusnya tahun ini berat buat saudara. Tapi tahun ini akan jadi tahun yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keajaiban, penuh dengan tanda-tanda ajaib yang luar biasa melalui doa puasa. Ayo doa puasa, Anda harus ngerti loh, doa puasa ini peperangan rohaninya besar loh. Makanya khotbah tentang doa puasa ini, iblis akan berusaha untuk mengeliminasi. Di zaman semakin modern, gereja semakin modern, semakin sedikit khotbah tentang doa puasa. Anda lihat di negara-negara yang maju. Itu jarang pengkhotbahnya, cari aja khotbah mereka tentang doa puasa. Nggak ketemu. Belum tentu pendeta-pendetanya masih doa puasa. Padahal Yesus doa puasa. Dan firman Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Wow. Jadi Anda lihat ya, di seluruh dunia, di gereja manapun, di hidup orang Kristen manapun, yang sedikit puasanya, sedikit mujizatnya. Gedungnya boleh cakep, indah, musiknya boleh, waduh luar biasa, manajemennya profesional. Tanpa doa puasa, engkau enggak dengar kesaksian, demonstrasi mujizat. Tapi dengan semua kesederhanaan, Anda bayar harga doa puasa. Di situ ada kuasa yang besar. Apalagi kita doa puasanya korporat bersama-sama. Satu kesatuan gereja. Kuasanya berlipat kali ganda. Doa puasa sendiri kuasanya sudah besar. Doa puasa korporat kuasanya berlipat ganda. Ayat terakhir ya, Imamat 26 ayat 8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Berarti kalau 5 bisa ngalahin 100 per orang berapa? 20. Lanjutkan lagi. Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Selaksa itu berapa sih? 10.000. Kalau 100 bisa ngalahin 10.000, berarti per orangnya berapa? 100. Bayangin, 5 orang bersatu, kuasanya sudah besar. Masing-masing ngalahin 20. Tapi 100 orang bersatu, berarti kesatuannya lebih besar. Per orang ngalahkan 100. Coba Anda renungkan. Berarti di dalam kesatuan ada blessing yang besar. Ada kuasa yang lebih besar. Jadi saudara kalau tanpa kita bareng-bareng doa puasa, boleh doa puasa sendiri. Tapi mumpung kita doa puasa bersama, akan tersedia kuasa yang lebih besar. Mujizat yang lebih besar. Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Ayo puasa bersama-sama. Ayo puasa bersama-sama. Saya ajak saudara ya, semuanya ayo puasa bersama-sama. Kelompok sel saudara jangan ada yang gak doa puasa.
Anda bersama teman-teman satu kelompok usaha kompak berpuasa. Saudara dan keluarga ikut puasa. Jemaat keluarga Allah di Soho Capital jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6 sore. Semua KKS, semua pelayan Tuhan, Anda yang juga ngikuti dari manapun secara online. Ayo doa puasa. Nanti Anda akan melihat bukan cuma mujizat biasa, tapi ini mujizat dilipat kali gandakan. Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ayo tepuk tangannya pula yang paling meriah. Ku nyanyi, mari bangkit berdiri semuanya. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Bersorak haleluya. Mujizat pasti terjadi. Sekali lagi, mari dari hatimu katakan haleluya. Nyanyi haleluya. Bersorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam yang sama, doa puasa. Ketika pesan itu disampaikan, ada yang responnya bukan cuma 40 hari, tapi 100 hari. Bahkan literally, ini bukan saya buat-buat, saya bisa pertemukan sama saudara orangnya. Doa puasa 1 tahun. Sedangkan sebagian dari kita terima pesan doa puasa 40 hari. 1 hari pun gak gerak. Apa bedanya? Simple. Bedanya tuh di understandingnya, pengertiannya. Kalau mata roh kita terbuka, ngerti. Ini power ini. Ini kuasanya besar ini. Anda tanpa didorong-dorong, Anda akan menawarkan diri. Jadi yang terdepan untuk doa puasa. Jadi mulai hari ini, saya mau berdoa buat saudara dalam nama Tuhan Yesus. Semua pikiran-pikiran yang salah, doa puasa nanti lemes, gak bisa fokus, perut sakit dan mulai hari ini tipu daya iblis aku hancurkan. Semua tipu daya iblis dilenyapkan, disingkirkan. Mulai hari ini Anda katakan doa puasa sehat, doa puasa segar, doa puasa itu kuat. Doa puasa itu penuh dengan sukacita. Amin. Saya percaya Anda akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Siapa di sini yang mau untuk doa puasa? Siapa mau ikut doa puasa? Angkat 2 tangan saudara sekali lagi. Mari kita katakan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku mau belajar. Aku mau belajar. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Doa puasa. Doa puasa. Mampukan aku ya Tuhan. Mampukan aku ya. Mari semua masing-masing angkat suara saudara. Berdoa, berdoa. Mampukan aku ya Tuhan. Ajari aku doa puasa. Mengalami Tuhan secara pribadi. Ajari aku fight-nya dengan doa puasa. Berjuangnya dengan doa puasa. Dengan senjata yang luar
luar biasa yang Tuhan kasih. Doa puasa. Fight besar dengan doa puasa. Kuatkan Tuhan, kuatkan hati kami. Bersihkan pikiran kami. Mampukan kami doa puasa. Doa puasa. Doa puasa. Doa puasa. Mampukan kami ya Tuhan. Oh, kami mau doa puasa ya Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, saya mau berdoa sekarang supaya tahun ini pembedaan yang ajaib itu Anda alami dalam hidupmu. Karena ada orang-orang yang ngomong, kok aku nggak ngalami ya? Orang lain yang ngalami terus, kapan aku? Kenapa aku nggak pernah ngalami? Mulai sekarang akan terjadi itu. Pembedaan yang ajaib itu akan Anda alami secara pribadi. Anda yang percaya, mari angkat dua tangan saudara. Yang bisa doa bahasa roh, angkat suara saudara. Doa dalam bahasa roh. Yang belum, saudara doa dalam bahasa Indonesia. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pembedaan yang ajaib itu terima. Ya terima. Terjadi. Mulai sekarang. Alami. Alami. Oralah wasyara. Pembedaan yang ajaib dalam kesehatan saudara. Pembedaan yang ajaib dalam keluarga saudara. Pembedaan yang ajaib dalam keuangan saudara. Dalam pekerjaan. Dalam pelayanan. Dalam kehidupan rohani. Pembedaan yang ajaib terjadi. Nyanyi haleluya, sorak haleluya, mujizat besar. Katakan dengan iman, pasti terjadi, pasti, pasti terjadi, pasti terjadi. Selalu terjadi atas gerejaku. Sekarang dengan iman yang terbaik, yang terakhir, mari katakan, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Mujizat besar pasti terjadi. Mujizat besar selalu terjadi. Mujizat besar sudah terjadi atas gerejaku. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan.
Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Keluargamu, teman-temanmu dipertobatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, amin.